Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang kejujuran. Namun, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Secara bahasa, jujur diambil dari bahasa Arab yang berbunyi asidku atau sidik, yang artinya adalah benar atau berkata benar. Sedangkan secara istilah, jujur setidaknya memiliki 3 pengertian. Yang pertama, jujur adalah kesesuaian antara perbuatan dan perkataan. Lalu yang kedua, jujur adalah kesesuaian antara kenyataan dan informasi. Lalu yang ketiga, jujur adalah sebuah kebaikan yang tidak ada sedikit pun dusta di dalamnya. Jadi itulah pengertian-pengertian dari jujur secara istilah. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian dari jujur, sekarang kita akan membahas tentang pembagian kejujuran menurut Imam Al-Ghazali. Jadi, menurut Imam Al-Ghazali, jujur itu dibagi ke dalam 3 hal. Jadi, jujur dibagi dalam 3 hal. Yang pertama, itu adalah jujur dalam niat atau jujur dalam kehendak. Yang kedua adalah jujur dalam perkataan. Yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan. Maksud dari jujur dalam niat adalah ketika kita melakukan sesuatu, kita harus jujur pada diri sendiri dan kita harus mengerjakan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan jujur dalam niat. Sedangkan yang kedua, jujur dalam perkataan, di sini maksudnya adalah kita harus menyelaraskan antara apa yang kita terima dan apa yang kita berikan ke orang lain. Jadi kita tidak boleh berkata dusta atau berbohong terhadap apa yang kita terima. Jadi maksud dari jujur yang dalam perkataan adalah kesesuaian perkataan kita dari informasi yang kita terima dan informasi yang kita sebarkan ke orang lain. Sedangkan yang ketiga atau yang terakhir, jujur dalam perbuatan, maksudnya adalah kita harus menyelaraskan perbuatan kita, baik itu perbuatan lahiriah atau yang zohiriah. Jadi inilah pengertian atau maksud dari 3 kejujuran yang dibagi oleh Imam Al-Ghazali. Selanjutnya kita akan sama-sama membahas tentang dalil kejujuran. Dalil kejujuran di sini dimuat dalam 2 ayat Al-Quran. Yang pertama ada di Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-8. Yang kedua ada di Quran Surat At-Taubah ayat ke-119. Quran Surah Al-Ma'idah bunyinya adalah seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shananu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, itu adalah ayat pertama yang membahas tentang kejujuran. Lalu di ayat kedua, ini ada di Quran Surat At-Taubah ayat ke-119. Bunyinya adalah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu
bertakwa kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Nah, ini adalah dalil atau ayat yang menjelaskan tentang perintah untuk bersikap jujur atau berlaku jujur. Jadi, kejujuran itu sangat-sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat contohnya bahwa banyak orang yang tertangkap sedang korupsi. Nah, orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang amat sangat cerdas sebenarnya. Tapi karena mereka kurang jujur terhadap diri mereka sendiri, kurang jujur terhadap perbuatannya, maka mereka menanggung akibatnya. Mereka bisa tertangkap. Jadi orang-orang yang tertangkap korupsi tersebut bukan orang-orang yang tidak cerdas sama sekali. Mereka sangat cerdas, tapi karena mereka kurang jujur, makanya mereka menanggung akibatnya. Ya, jadi itu sangat penting. Kejujuran itu merupakan hal yang sangat penting yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Nabi saja itu memiliki sifat jujur atau sifat benar. Maka dari itu, yuk kita mulai dari sekarang harus pelan-pelan dan terus berusaha untuk bersifat jujur agar hidup kita semakin baik dan kita semakin mudah mencapai kesuksesan. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa menerapkan kejujuran di dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.